Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kelas online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ya, di sini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat dan di sini kita akan membahas mengenai internet dan juga WWW atau World Wide Web. Baik ya, jadi menjelajah cyberspace ya. Nanti materi di pertemuan hari ini itu kita membahas mengenai dan waktu itu tuh tidak banyak komputer yang saling terhubung. Ya, jadi di waktu project awal kali ARPANET ini hanya 4 komputer saja yang terhubung. Tidak seperti saat ini yang jumlahnya sudah banyak sekali ya. Nah, kemudian 5 tahun kemudian pada 1974 itu dia baru menghubungkan 62 komputer ya, 62. Jadi jumlahnya masih puluhan ya teman-teman. 5 tahun dari 4 menuju ke 62 komputer ya, masih sedikit ya. 62 ya mungkin satu kampus ya, satu kampus kecil lah saling terhubung labnya. Kemudian 74 ke 83 ya 9 tahun ya. Nah, itu sudah bisa menghubungkan 500 komputer ya. Ya mungkin pada waktu itu tuh penggunaannya ya teman-teman. Jadi mungkin masih lokal saja, masih di satu wilayah maksudnya. Jadi belum seperti saat ini yang sudah berbagai negara yang saling membutuhkan. Nah, dan di tahun 1987 ya 4 tahun kemudian dari 500 dia ini sangat pesat sekali ya. Waktu 4 tahun ya, 83 sampai 87 dia sudah bisa menghubungkan 28.000. Ya, sangat banyak sekali. Dan pada waktu awal-awal tersebut ya, internet ini tidak digunakan seperti saat ini yang bisa digunakan untuk mengirim video, mengirim suara, mengirim gambar. Ya, jadi pada awal-awalnya dulu dia hanya bisa digunakan hanya untuk mengirim teks, berupa karakter ya. Ya, pada tahun 90-an itu baru multimedia bisa tersedia ya, ataupun internet bisa digunakan untuk mengirim multimedia. Multimedia ini bisa berupa gambar, bisa berupa suara, video, ya dan juga yang lainnya. Ya, termasuk teksnya itu juga masih tetap dipertahankan ya. Maksudnya tidak mengganti teksnya dengan multimedia, tetapi ditambahkan dengan fitur multimedia. Ya, selain teks tersebut ditambahkan fitur yang lainnya. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke internet itu kita harus membutuhkan beberapa peralatan ya. Yang pertama ya jelas perangkat keras ya, ataupun komputernya, ataupun smartphone ya atau tablet. Nah, atau juga bisa untuk saat ini IoT ya, Internet of Things atau microcontroller yang ada yang support dengan internet. Jadi kita bisa mengakses monitoring misalkan suhu, contoh kemarin ya, suhu peternakan kita ya yang lokasinya jauh dari rumah kita, misalkan ada di beberapa kilometer dari rumah kita, tapi kita tetap bisa memonitoring dengan menggunakan sebuah internet. Nah, jadi di microcontrollernya tersebut ditanam sebuah provider ya, ditanam sebuah chip provider yang mana nanti dia terkoneksi ke internet. Jadi kita tidak membutuhkan antena dari lokasi peternakan kita sampai ke rumah, ataupun tidak membutuhkan kabel untuk menghubungkan dari lokasi peternakan sampai rumah, tapi menggunakan ISP, Internet Service Provider. Ya, jadi misalkan menggunakan Telkomsel ataupun menggunakan provider yang lainnya. Yang penting di alat tersebut sudah ada koneksi internetnya, entah mau menggunakan WiFi ataupun mau menggunakan provider seluler ya. Dan nanti di rumah kita juga sama, harus terkoneksi ke internet. Nah, jadi kita memanfaatkan sebuah internet. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sarana koneksinya. Nah, sarana koneksi ini bisa menggunakan saluran telepon ya, kemudian sambungan kabel atau saluran nirkabel ataupun WiFi wireless. Nah, kemudian penyedia layanan internet atau ISP atau IAP. ISP adalah Internet Service Provider.
atau IAP, Internet Access Provider, ya, Telkomsel, XL, Tri, dan juga yang lainnya, IndiHome, Desnet, ya. Banyak sekali media ataupun jasa penyedia layanan ISP. Ya, Anda tinggal memilih mau menggunakan apa. Ya, jadi dari yang berkuota sampai unlimited, ya. Tapi ada, kalau unlimited saat ini belum, kalau provider smartphone ya, belum ada unlimited yang benar-benar bebas ya. Jadi untuk unlimited saat ini masih dibatasi dengan FUP atau batas kecepatan normalnya. Setelah batas kecepatan normalnya habis, nanti kecepatannya turun. Nah, kalau di dalam desktop mungkin sudah full ya, unlimited ya, kecepatan segitu ya, nggak ada FUP-nya ya, per bulannya nggak ada FUP. Tapi mereka biasanya masih menggunakan up to ya. Jadi kecepatannya misalkan 100 Mbps ya, kecepatan maksimal up to ya. Jadi up to itu kecepatan maksimalnya. Nah, kecepatan rata-ratanya berapa ya, mungkin di bawah 10 Mbps ya. Jadi ya promo mereka ya, ataupun cara mengiklankannya, wah kecepatannya tinggi nih 100 Mbps. Nah, tapi kita tidak bisa mendapatkannya seperti itu, ataupun nggak bisa mendapatkan secara full ya, karena berbagai hal, misalkan perangkat kita nggak support ya, nggak bisa mengaksesnya karena perangkat kita belum yang terbaru misalkan, ataupun aspeknya masih rendah ya, percuma ya kita langganan yang besar ya, memang besar, tapi perangkat kita tuh nggak support. Dan misalkan kita mengambil saluran air ya, dari sumber mata air yang sangat gede sekali ya, sangat melimpah debit airnya. Nah, tapi selang ataupun pipa yang kita gunakan itu masih kecil. Nah, jadi meskipun sumbernya gede, nanti tetap sampai ke rumah kita itu tetap sedikit ya, karena pipa yang kita miliki itu masih kecil. Nah, itu sama halnya Anda langganan internet dengan kecepatan tinggi, tapi perangkat Anda itu belum mumpuni. Nah, jadi kan tetap aja nggak bisa maksimal mendapatkan bandwidth-nya atau kecepatannya. Ya, jadi ada 3 ini yang diperlukan untuk menghubung ke sebuah internet. Nah, terus manfaat internet ya saat ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, bayangkan aja misalkan ya, di dunia ini selama 1 hari saja koneksi internet loss. Ya, bayangkan bagaimana ribetnya pekerjaan saat ini jika tidak ada koneksi internet. Ya, dari mulai di pabrikan, perusahaan, bahkan sampai ke UMKM ya, yang menggunakan marketplace untuk menjual produk mereka. Jadi juga konsumen ya, Anda semua di sini mau beli ini, mau beli itu, sudah tidak bisa lagi menggunakan e-commerce. Anda harus datang ke tokonya ya, apalagi musim pandemi seperti ini ya, bayangkan aja. Nah, kemarin sering terjadi salah satu aplikasi ya, aplikasi sosial media yang error saja sudah bikin heboh ya. Misalkan WhatsApp error beberapa jam aja udah bikin panik ya. Nah, apalagi kalau koneksi internetnya yang putus selama 1 hari, kacau semua ya pasti ya. Nah, dia bisa juga digunakan untuk hiburan. Ya, ada menonton lelucon ya, saat ini hiburan sudah ada di genggaman Anda semua ya, karena kalau tidak ada hiburan ya pasti semuanya bisa stres ya, bekerja terus nggak ada hiburan. Nah, mau belanja sekarang ada di genggaman Anda, mau cari informasi semua ada di tangan Anda semua ya. Jadi sekarang dipermudahkan dengan teknologi internet ini. Anda ingin mendownload file, ingin mendownload video, mendownload materi ya, bisa semua di internet. Nah, semakin berkembangnya teknologi ini, maka semakin banyak juga fitur-fitur yang diberikan ya. Bisa membayar ataupun e-money, m-banking, kemudian telepon dan konferensi. Ya, kita semua bisa terkoneksi di satu jaringan meskipun jarak kita sedang berjauh-jauhan. Anda ada yang di Semarang, ada yang di Kendal, ada yang di luar daerah lagi ya, tapi tetap bisa terkoneksi, tetap bisa terhubung ya. Nah,
Kemudian di dalam istilah ya menghubungkan ke internet itu ada bandwidth ya. Jadi kecepatan internet itu bergantung pada sebuah bandwidth. Apa itu bandwidth? Dia adalah berapa banyak data berupa teks, suara, video ataupun sebagainya yang dikirim melalui saluran komunikasi dalam jumlah waktu tertentu. Ya, jadi bandwidth ini digunakan untuk sebagai nilai berapa banyak data yang bisa dikirim atau diterima dalam jumlah waktu tertentu. Nah, biasanya di sini menggunakan per second ya, umumnya 10 Mbps, 10 MB per second. Nah, di dalam bandwidth di sini digolongkan ada dua, ada baseband. Ini jenis koneksi internet yang lambat, ini masih tempo dulu. Ya, memungkinkan hanya satu sinyal yang dikirim pada satu waktu. Jadi istilahnya itu satu pintu untuk satu data, ya, baseband. Satu pintu untuk satu data. Nah, kemudian ada broadband, ini koneksi kecepatan tinggi, ya. Ini pita lebar yang memungkinkan beberapa sinyal dikirim bersamaan sekaligus. Jadi satu pintu itu bisa digunakan untuk mengirim data secara bersamaan, ya. Berbeda dengan baseband, satu pintu satu data. Tapi kalau broadband, satu pintu beberapa data langsung sekaligus secara bersamaan. Jadi dalam satu detik itu langsung dia bisa mengirim berapa ribu data sekaligus. Nah, data ditransmisikan dalam bentuk karakter atau kumpulan bit. Ya, ini juga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti di input-output device yang kita memahami bagaimana sih alur kerja dari komputer tersebut, ya, ataupun merepresentasikan kenapa keyboard di bagian tombol I jika ditekan itu muncul huruf I di monitor. Apa sih yang terjadi sebenarnya ketika input itu ditekan? Nah, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, di sini saya singgung sedikit dulu, jadi mengenai representasi ya dari sebuah input device ataupun output ya. Data sebenarnya yang dikirim dari keyboard menuju komputer Anda, menuju CPU Anda, menuju prosesor Anda, itu berupa angka 0 dan 1. Nah, seperti bilangan pada mata kuliah matematika diskrit, ada bilangan biner. Ya, di sana bilangannya itu hanya terdiri dari dua angka, angka 1 dan angka 0. Karena komputer itu bekerja secara matematis dan juga secara logis, secara logika. Jadi komputer itu sebenarnya tidak bisa membedakan antara nilai ambigu. Ya, tidak bisa membedakan nilai ambigu. Dia hanya bisa membedakan antara 1 dan 0. Hanya bisa membedakan antara iya dan tidak. Antara on dan off. Antara high dan low. Hanya bisa membedakan dua macam itu saja, teman-teman. Jadi nggak ada nilai 0,5. Nggak ada. Adanya kalau nggak 0, ya 1. Dan 0101 tersebut nanti dirangkai menjadi sebuah nilai bit. Ya, nilai bit. Kecepatan transmisi data saat ini diukur dalam satuan bit dan juga kilobit, megabit. Dan saat ini ya, teknologi 5G itu sudah sampai ke 3 bit. Nah, keren sekali. 1 detik bisa mendownload ataupun mengupload 1 gigabit. Nah, keren. Anda ingin mendownload film jumlahnya 4 GB misalkan ya, ukurannya 4 GB. Anda download dalam waktu 4 detik saja. Tapi dalam dunia nyatanya belum terrealisasi. Karena 4 GB di situ sekali lagi dia masih menggunakan kata up to biasanya kalau di Indonesia. Oke, transmisi data melalui internet. Ya, jadi ini ada beberapa sejarah ya dari internet tersendiri itu yang mulai dari 69, kemudian itu masih ARPANET 4 komputer, terus 70, 15 komputer dan seterusnya ya. Yang juga sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kecepatan transmisi data pada awalnya diukur dalam bit per detik atau bps. Ini sangat kecil sekali. Masih sangat kecil sekali. Ya. Jadi satu huruf itu adalah 1 bit, teman-teman. Ya, 1 huruf. Oke, misalkan huruf A dan huruf A besar dan huruf A kecil, itu dia kode karakternya itu berbeda. Ya,
Diperlukan 8 bit untuk mengirim satu karakter pada jaringan seperti huruf A atau A besar atau A kecil. Nanti kodenya itu berbeda. Ya, rangkaian 01-nya itu berbeda. Nah, saat ini diukur dalam kilobit atau megabit per detik. Nah, kbps atau mbps ini sangat sering Anda lihat kan ketika Anda mendownload sebuah file ya dari internet atau ingin mengupload ya, atau di data koneksi smartphone Anda muncul ya, dikasih diatur di atasnya itu muncul arah panah, arah turun itu berapa kbps atau mbps. Kayak itu adalah kilo ya, 1000. Jadi selama 1 detik itu dia bisa mengupload, mendownload 1000 kilobit ya, atau 1000 byte per detiknya. Nah, atau bisa 1 mega per detiknya, megabit ya, mbps. Nah, terus dulu itu ada modem 28,8 kbps ya, ada yang pernah menggunakan modem 28,8 kbps. Jadi artinya modem tersebut bisa mengirimkan data sebesar 28.800 bit per detiknya. Jadi setiap 1 detik itu dia bisa mengirim 28.800 bit data. Nah, berapa banyak karakter per detiknya yang bisa dikirim ya, karakter kan ini kan masih bit tadi ya. Jadi 28.800 itu dibagi dengan 8 ya, 8 bit ini. Setiap karakter membutuhkan 8 bit. Jadi ada 3.600 karakter per detik, atau Anda bisa menganalogikan ada 3.600 huruf yang bisa dikirim per detiknya. Itu kalau masih kbps ya, 28,8 kbps. Nah, sekarang sudah mencapai megabit ya, bahkan sudah gigabit. Dan ada di sini yang menggunakan ISP yang sampai download uploadnya 1 gigabit per second. Ada nggak? Nah, belum ada ya. Ya mungkin 100 mbps pun masih jarang ya. Ya mungkin ada tapi masih jarang. Dan nggak konsisten, maksudnya itu nggak menetap ya. Segitu terus 100 mbps beberapa jam itu nggak mungkin. Pasti dia naik turun. Koneksi mbps mengirim data 1 juta per detik, 1 juta bit per detik ya, mbps. Nah, ini dihitung sendiri 1 juta dibagi 8 ya, hasilnya berapa nanti per detiknya itu dia mengirim berapa karakter. Nah, kalau koneksi gigabit per second berarti dia mengirim data 1 miliar bit per detiknya ya. Nanti kalau sudah ada 1 terabit ya, 1 TB itu 1 terabit per second, nah semakin keren sekali itu. Tapi nggak tahu ya kita masih bisa menikmatinya atau tidak, karena yang gigabit per second aja kita belum menikmatinya ya. Mungkin di luar sana sudah ada beberapa yang menikmati ya, karena di luar sana sudah menggunakan teknologi 5G meskipun masih diuji coba ya. Nah, agar terhubung ke internet diperlukan beberapa hal. Yang pertama ada modem ya, ini teknologi lama sebenarnya. Ini dapat berupa internal atau eksternal ke PC. Ya, kalau eksternal biasanya berupa bentuknya kayak flash disk itu ya, ditambahkan ke USB-nya. Nah, kalau internal ya berupa kayak chip ya, kayak RAM istilahnya, nah, atau VGA. Ya, jadi nanti dia ada port untuk RJ45-nya. Ya, sebagian besar ISP menggunakan nomor telepon lokal. Ya, sebagian besar ini. Jadi di dalam modemnya itu ada nomor teleponnya. Ya, perlu menunggu panggilan atau dial. Ya, dimatikan baik secara manual atau melalui sistem operasi. Nah, di sini yang sudah menggunakan atau sering menggunakan modem ya pasti sudah terbiasa ya. Jadi modemnya dicolokkan dulu, kemudian nanti di dial, di connect gitu ya. Kemudian nanti ketika selesai ya harus di disconnect dulu. Nah, terus sekarang ya menggunakan saluran atau teknologi selanjutnya menggunakan saluran telepon berkecepatan tinggi. Ada yang pertama jalur ISDN atau Integrated Service Digital Network. Nah, layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam satu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang ruang lingkup pelayanan yang sangat luas.
Ya. Kemudian sebelum terciptanya IC-SDN ini ada beberapa jaringan konvensional sebenarnya atau jaringan analog yang digunakan di masyarakat, ya seperti jaringan telepon ya atau PSTN, Public Switch Telephone Network. Kemudian ada juga jaringan komunikasi data dan juga ada jaringan PSTX atau Telex. Nah, ketiga jaringan di atas sebenarnya diintegrasikan dengan dirubah menjadi digital. Ya, jadi dibuat menjadi ISDN, Integrated Service Digital Network. Ya, nggak paham Pak, yang penting aku menggunakan aja. Ya, ada yang seperti itu. Yang penting bisa koneksi internet Pak. Oke, ini hanya sejarahnya ya. Jadi Anda juga harus mengetahui, karena Anda juga di sini anak termasuk dalam IT ya. Meskipun jurusannya akuntansi, nah, tapi Anda juga harus paham mengenai apa yang Anda gunakan. Ya, apalagi jurusan komputer akuntansi, Anda menggunakan komputernya. Oke lah yang kalau murni akuntansi ya, berupa hitung-hitungan. Tapi teknologi saat ini kan juga Anda harus mengetahui perkembangannya. Tidak update nantinya ya. Nah, dan ada jalur DSL ya. DSL ini Digital Subscribe Line. Teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Nah, kecepatan dari DSL ini ya kisaran unduhnya itu sekitar 128 kilobit per secondnya, ya, sampai 24.000 kilobit per second, tergantung dari teknologi DSL yang digunakan. Nah, ini yang sudah mahal nih ya tentunya ya. Kemudian ada kabel modem. Nah, kabel modem ini biasanya digunakan untuk jaringan TV kabel yang dimanfaatkan untuk internet dengan kecepatan 72 megabit per second untuk downloadnya dan 2,5 megabit per second untuk uploadnya. Biasanya download itu lebih gede daripada uploadnya ya teman-teman. Nah, setelah itu ya, setelah kabel modem untuk PV itu sekarang dikembangkan dengan menggunakan satelit ya, yang sudah menggunakan parabola biasanya sekarang, atau VSAT ya, Very Small Operator Terminal. Informasi yang akan dikirim dilewatkan melalui hub lalu ditransmisikan melalui satelit ini atau VSAT dari bumi menuju ke satelit. Jadi nanti layanan ataupun TV yang ada di satelit ini dia membuat sebuah produk dulu ataupun merekam dulu, membuat video. Nah, kemudian nanti dia dari pembuatan tersebut dikirim ke satelit ya. Nah, kemudian nanti bagian satelit ini bekerja sebagai repeater frekuensi ya, informasi yang diterima akan dikuatkan dan dikirim kembali dengan frekuensi yang lebih tinggi ya, biar dia juga bisa untuk menyebar ke seluruh bumi ya, karena bumi ini kan luas ya teman-teman. Jadi biar jangkauannya itu kan kalau di satelit itu lebih jaraknya atau lingkupnya ya itu lebih luas lagi kalau dipancarkannya dari satelit. Berbeda kalau kita menggunakan tower ya. Kalau tower misalkan tower operator itu kan dia hanya bisa beberapa kilometer saja ya, nanti di tempat lain atau setelah beberapa kilometer dia harus mendirikan tower lagi ya, itu masih di dalam satu daerah. Misalkan di dalam satu kota aja ada beberapa tower. Nah, bayangkan kalau di seluruh dunia ini ada berapa puluh tower ya. Nah, karena TV ini kan sudah keuntungannya sudah gede ya, karena pendapatannya pun juga gede. Ya, dia bisa menggunakan sebuah satelit. Nah, kemudian di sini ada WiFi atau Wireless Fidelity. Sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel tanpa menggunakan kabel. Ya, jadi dia menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer. Ya, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi ini WiFi ini. Ya, jadi ada beberapa spesifikasi sebenarnya yang ada di dalam peralatan dari WiFi ini ya, yang dibedakan menggunakan huruf ya, B, A, nah, ada juga C ya, C, kemudian BG, kemudian BGN. Nah, ini semakin lengkap ya, maka produknya itu semakin bagus. Ya, ada spesifikasi 802.11b
ini kecepatannya bisa mencapai 11 megabit per second. Kemudian frekuensi B-nya dia menggunakan 2,4 yang biasanya WiFi yang digunakan di smartphone ya saat ini. Ya, ada 2,4 GHz. Kemudian ada 802.11a. Nah, ini kecepatannya lebih bagus ini, 54 megabit per second. Ya, tapi dia bekerja di dalam frekuensi 5. Ya, ini tidak semua HP bisa menangkap sinyal ini. Ya, jadi hanya sesama alat ya istilahnya. Sesama alat access point. Kecepatannya lebih tinggi ya. Kemudian ini ada juga yang bekerja di 2,4 ya. Tipenya berbeda di A dan G-nya. Ya, 54 megabit per second, tapi bekerja di 2,4. Ya, jadi kalau G ini dia bisa menampung ataupun sesuai dengan B dan G, dia bisa digunakan untuk B ya. Jadi 11G ini bisa digunakan untuk 11B ya, karena frekuensinya sama. Kalau yang digunakan untuk A nggak bisa karena frekuensinya berbeda. Jadi harus sama-sama sefrekuensi. Kemudian 802.11. Nah, ini bisa mencapai 100 megabit per second. Nah, ini sudah N ya. N lebih bagus lagi. Setara dengan sesuai dengan B sama G ya, bisa juga digunakan B dan G karena sama-sama 2,4 GHz frekuensi band-nya. Oke, kita masuk ke 3G, 5G, 3G, 4G dan 5G. Generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau disingkat itu untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Nah, ini tentunya berbeda dengan WiFi yang digunakan menggunakan router itu ya. Karena untuk telepon seluler di situ untuk penerimanya, receivernya ya, kita menggunakan sebuah chip. Nah, di nomor-nomor Anda itu kan dia ada kotak kecil itu ya, nomor Anda, perdana Anda itu kan ada kotak kecilnya. Dalamnya itu ada chipnya teman-teman, untuk menangkap ataupun untuk membuat jaringan atau sinyalnya itu menjadi lebih kuat. Ya, kalau menggunakan WiFi biasa kan kita tidak perlu menggunakan chip, cuma alatnya aja ya, alat dari WiFi-nya aja, WiFi adapter. Tapi kalau menggunakan telepon itu kita wajib menggunakan chip. Melalui 3G, pengguna telepon seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 kilobit per second-nya. Ya, ketika alat tersebut dipakai kondisi diam atau bergerak, tapi bergeraknya itu pelan seperti jalan kaki. 384 kilobit ya per detik. Ya, kalau berjalannya itu cepat, misalkan Anda naik mobil ya ataupun pesawat, itu berbeda lagi kecepatannya ya. Lebih bagus kecepatan diam, lebih bagus Anda saat diam atau tidak bergerak, maksudnya ya, tidak berjalan. Nah, 3G ini mengalahkan sama pendahulunya, baik GSM maupun GPRS, ya baik generasi pertama maupun generasi kedua. Nah, karena di generasi pertama dan kedua itu dia kecepatannya masih mencapai 128. Ya, bayangkan 2 kali lipatnya ya, sampai hampir 2,5-nya. Kemudian paling sedikit sebesar 2 megabit per second untuk kondisi statik atau pengguna stasioner. Pengguna general paket radio service atau GPRS mencapai 114 kilobit per second-nya. Oke. Tapi mungkin waktu itu belum sangat terasa ya, sebelum terhadirnya generasi keempat. Jadi perubahan kedua dan ketiga itu belum sangat terasa. Tapi perubahan ketiga dan keempat ini sangat terasa sekali. Ya, terasa dari kecepatannya dan juga keborosan baterainya ya. Ya, jadi sistem 4G ini menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai pelengkap elektronik. Contohnya telepon pintar atau smartphone, dan laptop menggunakan modem USB. Ya, standar yang digunakan di dalam jaringan generasi yang keempat di sini ada 2 ya teman-teman. Tapi yang di Indonesia itu kayaknya ya, itu banyak yang menggunakan dari Swedia.
yaitu LTE, Long Term Evolution. Nah, jadi sebenarnya ada dua, LTE sama WiMAX. Nah, WiMAX ini dari Korea sejak tahun 2006, sedangkan LTE ini dari Swedia sejak 2009. Tapi kita baru merasakannya kayaknya belum ada 5 tahun ya. Nah, jadi teknologi itu sebenarnya sangat cepat sekali, cuma perkembangannya sangat cepat, cuma kita butuh waktu ya untuk menjangkau seluruh dunia. Nah, kecuali nanti kalau penemunya itu adalah orang Indonesia, ya mungkin nanti Indonesia dulu yang merasakan. Nah, ini nanti Anda semua ini ya, coba kembangkan teknologi. Ya. Dan di generasi keempat ini mampu menghasilkan kecepatan mencapai 100 megabit per detik dan 1 gigabit per detik, baik dalam ruangan maupun baik di luar maupun di dalam ruangan. Ya, dengan kualitas premium dan keamanannya yang sangat tinggi sekali. Tapi di dalam lapangannya nggak mencapai seperti ini ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan, karena kecepatan ini itu up to-nya, kecepatan tertingginya. Penerapan 4G di Indonesia itu ada Citra WiMAX ya, 4G pertama di Jabodetabek, kemudian ada Telkomsel 4G LTE. Ya, ini kan rata-rata menggunakan LTE semua ya, Bolt Super 4G LTE, ada XL Hot Root 4G LTE, Indosat Super 4G LTE atau Ooredoo ya, dan Smartphone 4G LTE. Ya, mungkin ada contoh lagi yang lainnya ya. Nah, generasi yang kelima ya, fifth generation. Generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler, melebihi standar dari 4G. Teknologi kelima ini itu direncanakan sebenarnya rilis pada tahun 2020 ya, pada tahun lalu ya, dan juga sudah ada uji cobanya sebenarnya. Waktu itu yang saya baca ya, ketika awal kali uji coba generasi yang kelima ini, hewan-hewan seperti burung, serangga ya, hewan-hewan kecil yang terpapar sinar 5G ini ada yang mengalami kematian massal di area tertentu. Jadi mungkin belum berhasil ya, atau masih frekuensinya itu masih masuk ke dalam, masih mengganggu maksudnya ya, ke dalam organ tubuh makhluk hidup yang kecil-kecil ya. Jadi banyak sekali di tempat tersebut tiba-tiba burung berterbangan itu pada mati sendiri-sendiri ya, ternyata diselidiki terkena paparan sinar 5G ini ya. Data dikirimkan melalui gelombang radio ya, jadi cara kerjanya sebenarnya sih sama ya, masih menggunakan gelombang radio dengan generasi yang keempat. Cuma gelombang radio itu akan terbagi menjadi beberapa frekuensi yang berbeda. Istilahnya itu dipecah sendiri, dikasih jalur sendiri-sendiri. Setiap frekuensi disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda. Ya, jadi nggak sama. Istilahnya itu dibuatkan jalan khusus tersendiri. Ini untuk jalur motor, ini untuk jalur mobil kecil, ini untuk jalur angkutan ya, ataupun bis. Kemudian ini untuk jalur mobil besar ya. Jadi nanti disesuaikan ya, siapa yang boleh masuk ke jalur ini, siapa yang boleh masuk ke jalur itu. Nah, kecepatan datanya lebih signifikan dari 4G ya, karena tadi ya ditempatkan masing-masing. Nah, misalkan kalau semuanya itu bercampur ya, seperti yang Anda bisa lihat saat ini, ada motor, mobil besar, mobil kecil, angkutan jadi satu ya. Ketika salah satu itu ada yang jalan pelan ya, otomatis nanti yang lain mengikuti. Misalkan mobil besarnya itu jalannya pelan sekali, nanti motornya juga ikut pelan. Tapi kalau disiapkan jalur sendiri-sendiri kan enggak ya. Yang pelan biarkan di pelan ya, atau di jalur pelan, di jalur lambat. Yang cepat bisa semakin cepat. Dia memiliki transfer data dari satu telepon ke telepon lain dengan kecepatan 1 mili detik. Jadi satuannya sudah tidak per detik lagi, tapi kecepatan sudah per milisecond ya. Dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga atau IoT. Sangat mendukung IoT sekali nih, karena nantinya ini sangat real time ya, tidak terjadi delay. Kalau kecepatan
5G itu kan masih terdapat delay meskipun beberapa detik ya. Nah, seperti kecepatan video saya ini, ya mungkin saya mau ngomong seperti ini itu 30 detik yang lalu di tempat saya, tapi baru sampai ke tempat Anda itu baru setelah 30 detik kemudian. Teknologi 5G diprediksi memiliki kecepatan hingga 800 GB per second. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, 800 GB. Anda mau download film yang ukurannya 8 GB, 1 detik selesai. Ya, coba aja nanti di lapangannya apakah memang seperti itu. Apakah ada ISP yang bisa menyediakan dengan kecepatan tersebut? Ya, paling mentok-mentoknya cuma up to 800 GB per second, tapi kecepatan standarnya hanya 10 Mbps. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Ya, moga-moga aja nanti kedepannya semakin bagus ya. Memungkinkan untuk mengunduh 33 film dengan kualitas HD atau high definition hanya dalam beberapa detik saja. Ya jelas, kalau kecepatannya memang real 800 GB per second. Tapi kalau tidak real, ya tahu sendirilah ya, keluar ya, atau loadingnya cukup lama. Oke, ini untuk contoh ya dari internal modem, jadi semacam seperti itu. Kemudian nanti itu ada lubangnya seperti ini ya, RJ45. Ya, ini sama juga untuk telepon, kemudian nanti disambungkan ke sumbernya, telepon outletnya ya. Oke, ini sejarah internet sudah tadi ya, ini lanjutannya sudah. Nah, koneksi internet access provider atau ISP ya, lokal, regional, atau perusahaan nasional yang menyediakan akses internet. Ya, banyak sekali penyedia internet di Indonesia ya. Contohnya Indonet, Desnet, AT&T, Wordnet, Adlink. Ya. Kemudian ada komersial online service. JOS ya, perusahaan hanya sebagai yang menyediakan konten. Ya, jadi ada yang menyediakan untuk koneksinya, ada yang menyediakan untuk kontennya. Ya, contohnya ada Google, MSN, YouTube ya. Nah, YouTube miliknya Google juga ya. Kemudian ada Wireless Internet Service Provider atau WISP ya, penyedia layanan internet wireless ya, seperti Speedy ya, MNC Pi, MyRepublic ya. Dia menggunakan sistem wireless. Bagaimana sih internet itu bekerja? Ya, jadi internet ini terdiri dari ribuan jaringan yang lebih kecil yang terhubung. Jadi kecil saling terhubung menjadi besar. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sama halnya di sini. Beberapa komputer saling terhubung di bagian A, kemudian nanti di bagian B beberapa komputer saling terhubung. A dan B dihubungkan dengan satu kabel. Jadi beberapa komputer di A itu bisa menghubungi beberapa komputer di B. Nanti ada bagian dari C, bagian dari D, dan juga yang lain sebagainya. Ya, saling terhubung satu sama lain. Nah, internet itu menghubungkan organisasi dari pendidikan, komersial, nirlaba, dan juga yang lain sebagainya. Ya, sebagian besar adalah jaringan klien dan server. Ya, jadi klien itu sebagai pengguna ataupun kita ya sebagai pengguna internet, kemudian server itu bagian yang menyediakan ataupun untuk penyimpanan konten-konten yang ada di internetnya. Ada istilah POP atau Point of Presence atau jalur akses lokal ke internet atau gerbang lokal ke jaringan ISP ya, dan juga ada titik akses jaringan. Komputer menetapkan rute di suatu titik di internet tempat beberapa koneksi internet terkumpul. Dan jadi ada rutenya ya, jadi nggak semacam kabel disambungkan berarti nanti dia langsung sendiri mengalir gitu. Jadi nanti ada alamatnya, dia harus menuju kemana. Chat Anda ini harus dikirim ke siapa? Ya, ada jalurnya nanti, ada alamatnya. Jadi setiap perangkat itu kan pasti ada IP-nya. Ya. Ada MAC-nya. Dimiliki oleh penyedia layanan jaringan atau NAP, ya, tidak akses ini. Kemudian 4 NAP yang utama didirikan pada tahun 93 ketika internet diprivatisasi.
ya menjadi private. Oke, ini diagram dari jaringan internet ya. Oke, contohnya kita dari bawah ya ke POP, kemudian ke NAP ya, terus bisa terhubung ke internet. Alurnya sebenarnya seperti ini ya, tapi kita biasanya yang penting ada kuotanya sudah bisa Pak. Jadi perangkat, kuota, udah jalan. Ya, jadi dia melalui POP sama NAP ya teman-teman. Oke, ini gambaran lainnya ya. Ada dua komputer ya di lokasi yang berbeda, di sini dan di sana misalkan ya. Anda ingin berhubungan, nah sebenarnya jalurnya melalui ISP OP ya, kemudian NAP, backbone ISP. Nah, kemudian nanti juga di penerima itu juga sama, ada NAP, ada ISP POP nya juga ya. Jadi pertukarannya seperti ini, dan jalurnya itu dari backbone ISP ini tidak hanya satu jalur. Ini kalau satu jalur saja, nanti kalau jalur ini gangguan, rusak, misalkan kabelnya putus ataupun sedang pergantian kabel ataupun sedang maintenance ya, dia bisa dialihkan ke jalur yang lain. Ya, ini yang bagus ya seperti itu. Jadi jalurnya itu jangan satu saja, ada jalur alternatifnya. Nah, NAP sendiri ini ada NAP personal, didirikan pada akhir 90-an. Dia menyediakan lebih banyak lokasi akses backbone dari 4 NAP di Amerika. Ada Chicago, kemudian Washington ya, kemudian New Jersey dan San Francisco. Nah, terdapat lebih dari 100 di Amerika Serikat untuk saat ini. Ya. Dia memfasilitasi routing yang lebih efisien karena ada lebih banyak lokasi akses ke backbone, lebih banyak jalurnya. Seperti tadi. Ini ya, lebih banyak jalurnya. Ya, ini masih contoh kecil ya. Ini gambaran kecilnya seperti ini, tapi nyatanya itu lebih banyak lagi nantinya. Ya, internet backbone itu saluran transmisi data berkapasitas tinggi dan berkecepatan yang sangat tinggi pula. Dia menggunakan teknologi yang terbaru, kemudian penyedia layanan di antara AT dan T, kabel dan wireless, Sprint, teknologi dan UNet. Ya, standar baru untuk transmisi data berkecepatan tinggi dan skala yang sangat besar. Ya, dia membutuhkan infrastruktur yang sangat canggih sekali. Oke, itu mengenal sebuah internet backbone ya. Nah, ini backbone menghubungkan 4 gedung contohnya. Ya, oke, 4 gedung dihubungkan. Jadi ada beberapa router. Ya. Nah, ini ada gedung yang pertama ya, dengan NIC ya, kartu apa namanya? Kartu internetnya ya. Kemudian ketika dia akan menghubungi ke gedung kedua ya, menggunakan IP ini 192.168.8.2 ya. Tapi ketika jalur ini rusak ya, dia bisa menghubungi atau muter menuju ke gedung router 1, kemudian router 2 ke router 3, atau bisa melintas dari router 4 langsung ke router 2 langsung ke router 3. Nah, ini backbone yang bagus ya. Nah, ini lebih bagus lagi ketika 1 dan 3 juga dihubungkan. Ya, dihubungkan. Biar apa? Ya, biar datanya itu atau jalannya itu alternatifnya semakin banyak. Nah, ini contohnya keempat dan kedua. Misalkan jalur yang di atas di sini rusak dan jalur di bawah sini rusak. Ya, dia masih ada satu jalur di tengah. Ya. 4 gedung ini ya, ini terkoneksi secara lokal. Ya, kemudian salah satu gedung dia terkoneksi ke internet, ke ISP, menggunakan ISP. Ya, maka gedung yang lain itu juga sudah bisa terkoneksi ke internet. Ya, meskipun hanya satu gedung saja yang terkoneksi ke internet. Ya, jadi istimewanya seperti itu. Nah, ini National Backbone Network dari Palaparing Project ya. Oke, ini gambarannya seperti ini.
Nah, sebatas pengetahuan aja ya teman-teman. Oke, nanti Anda bisa lihat lagi ya di materinya. Terus ada protokol ya, seperangkat aturan yang digunakan komputer untuk mengirim data secara elektronik. Ya, jadi ada TCP ataupun IP, Internet Protocol. Ya, dikembangkan pada tahun 78 ya, digunakan untuk semua transaksi di internet. Ya, ada paket blok data yang panjangnya tetap untuk diperlukan transmisi data. Transmisi data dipecah menjadi beberapa paket ya, beberapa paket. Ya. Jadi data itu nanti dikirimnya berupa paket-paket, berupa 1010, 01, 10 ya, yang mengalir di kabel fiber optik itu seperti itu. Ya, terus ada protokol tadi juga, ada IP, jadi setiap komputer ataupun smartphone yang akan ke internet, yang akan terhubung ke internet harus memiliki sebuah IP. Nah, IP ini bisa disetting manual atau bisa disetting otomatis. Ya, biasanya kalau di smartphone itu disetting secara otomatis. Jadi Anda terkoneksi ke internet, dia cari IP yang menghubungkan. Biasanya kan kalau connect ke WiFi gitu ya kan, biasanya menghubungkan dulu, mencari alamat IP. Ya, yang kosong di mana? Nah, baru dia ketemu ini yang kosong. Nah, baru nempel sendirian alamat IP-nya. Di setting manual juga sebenarnya bisa ya, tapi kayaknya di jurusan Anda tidak mendapatkan cara settingnya. Ya, setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP ya, seperti yang saya katakan barusan ya. Setiap alamat IP secara unik mengidentifikasi perangkat tersebut. Alamatnya adalah 4 set angka 3 digit yang dipisahkan oleh titik. Ya, sebenarnya untuk belakang ini tidak 3 digit nggak masalah, tergantung kelas-kelasnya nanti ya. Nah, yang umum digunakan itu adalah 192.168.1.1 yang umum digunakan. Nah, tergantung nanti dari jaringannya itu seperti apa. Ya, berapa komputer yang akan digunakan. Nah, ini mempelajari lebih jauh ya mengenai routing ya. Terus setiap angka antara 0 sampai 255. Ya, ini ada konversi nanti ini. Ya, jadi di dalam materi matematika diskrit itu ada bilangan biner, ada bilangan heksa, ada bilangan desimal. Ya, kenapa kok 0 sampai 255? Karena setiap angka ketika di sini diubah nilai tertingginya, yaitu nanti menghasilkan nilai 255. Atau kita bahas besok ya, di representasi multimedia ke dalam sebuah komputer. Jadi harus 0 sampai 255. Dan 0 sampai 255 ada beberapa angka yang tidak bisa digunakan. Nah, karena dia digunakan untuk sumbernya. Ya, alamat IP statik tidak berubah. Ya, IP dinamis dapat berubah. Nah, kalau statis ini harus sama terus seperti itu. Misalkan ini ya 95.168.10.240, ya itu terus statis. Tapi kalau dinamis nanti bisa diubah-ubah secara otomatis. Karena alamat IP address terbatas ya, dan kebanyakan PC tidak selalu terhubung, maka digunakan alamat IP dinamis. Nah, ini untuk memudahkan ataupun membuat slot kosong ya. Jadi misalkan Anda memiliki 100 komputer, tapi 100 komputer itu tidak setiap hari terkoneksi ke internet. Jadi biarkan IP ini dibuat dinamis, karena kuota yang bisa masuk ke ISP itu hanya 50 misalkan, hanya sebagian saja. Ya, buatlah dinamis biar nanti komputer yang tidak terpakai pun tidak menggunakan IP-nya, bisa digunakan oleh komputer yang lain, bergantian gitu istilahnya. Nah, di dalam internet ini juga ada Dewan Pengawas Internet Society ya, atau ISOC, yang mengawasi standar internet. Jadi internet ini juga distandarisasi, harus menggunakan standarnya. Ada korporasi yang mengatur nama domain dan nomor IP, ya disebut sebagai ICINN. Terus juga ada register di Amerika untuk nomor internetnya atau ARIN, yang mengelola alamat IP unik untuk Amerika Utara dan Selatan, Karibia dan Afrika. Ya, jadi ada bagian-bagian sendiri. Ya, di Indonesia juga ada yang nanti.
Dua organisasi lain yang mengelola alamat IP unik untuk Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Yang di Indonesia dikelola oleh Pandi namanya. Ya, bukan Dendi tapi Pandi. Jadi setiap negara memiliki nama sendiri-sendiri. Baik teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tanyakan, bisa ditanyakan di live chat atau juga bisa ditanyakan di grup WA kelas. Ya, jangan lupa presensi di Syakat, berikan review terbaik Anda. Nah, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan poin tambahan. Ya, jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nilai Anda awalnya B bisa saja berubah menjadi B. Ya. Oke, saya Denny Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.